Halo guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi kali ini gue akan ngebahas 5 kesalahan dalam menggunakan produk dari MS Glow-Man sehingga kalian tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan efek maksimal dari produknya, atau bahkan bisa dibilang produknya membuat kulit kalian jadi rusak, purging, dan lain-lain. Nah, sebelum gua bahas lebih jauh, jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika kalian punya pertanyaan ataupun punya pengalaman terkait produk dari MS Glow-Man. Jangan lupa follow juga gue di Instagram ya. Kalau sudah, let's go! Oke guys, biar nggak penasaran karena banyak banget sebenarnya yang nanya ke gue, Bang, kenapa ketika gue menggunakan produknya MS Glow-Man 2 minggu kok malah makin kusam gitu? Atau ada juga yang seperti ini, gue pakai baru 3 hari kok muncul jerawat ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saatnya gue share ke kalian pengalaman gue karena udah setahunan sebenarnya ya saat gue pertama kali menggunakan produknya MS Glow-Man. Namun di sini gue akan share berdasarkan pengalaman gue dan beberapa yang gue dapat ketika gue menyimak channel lain, bahkan gue baca-baca seperti itu, dan akhirnya gue bisa mendapatkan cara terbaik untuk menggunakan produk-produk, bahkan bukan dari produk MS Glow-Man pun gue bisa gitu, kira-kira seperti itu. So, kesalahan yang pertama adalah kalian tidak memahami jenis kulit kalian. Jadi misalnya seperti ini. Untuk menggunakan suatu produk sebenarnya sebaiknya kalau pertama kali kita sebaiknya patch test dulu ya. Jadi small area di tubuh kalian itu kalian olesin dulu sedikit. Misalnya di area leher di sebelah sini ya. Gitu, boleh banget gitu. Kita mencari area-area yang sensitif terhadap kandungan dari produk gitu. Jika kira-kira aman-aman aja ya sudah silahkan, karena memang serum dari MS Glow-Man ini kandungan utamanya adalah AHA/BHA, yang mana sebenarnya AHA/BHA ini kurang cocok untuk jenis kulit sensitif. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa pahami dulu jenis kulitmu sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Kira-kira gitu guys. Kemudian kesalahan yang kedua adalah salah cara penggunaan. Nah, tadi udah gue sampaikan bahwa si serum MS Glow-Man ini kandungan utamanya adalah AHA/BHA. Yang mana AHA/BHA ini membuat kulit kita itu cenderung lebih sensitif terhadap sinar UV. Sehingga tidak boleh banget digunakan di siang hari. Even waktu itu pun gue pernah nyobain di siang hari. Maksudnya pagi hari gue pakai serumnya juga dan ternyata memang untuk mendapatkan hasil jauh banget ya, agak sulit. Kenapa? Yang ada malah kulit jadi gosong, kira-kira gitu. Jadi harus dipahami serumnya ini kandungannya AHA/BHA sebaiknya digunakan hanya di malam hari. Jadi itu. Kemudian yang kedua, krimnya MS Glow-Man ini kalian gunakan sebaiknya hanya di pagi hari, karena kalau di malam hari cenderung akan membuat masalah lain karena ada kandungan sunscreen. Kandungan sunscreennya di sini adalah titanium dioxide, yang mana kandungan tersebut bisa membuat pori-pori kita itu tersumbat dan akhirnya komedogenik, muncul jerawat, dan bisa jadi purging lagi dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Sehingga kalian, kok gue malah nggak dapat hasil ya, kira-kira seperti itu. Jadi perbaiki cara menggunakannya, harus dipahami gitu, yang mana harus dipakai pagi, yang mana yang harus dipakai di malam hari. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan pelembab. Nah, bahwa MS Glow-Man ini memang memiliki moisturizer ya, energi moisturizer. Nah, energi moisturizernya ini kalau di produk-produk cewek kebanyakan itu adalah krim siang. Jadi nggak bisa, atau krim pagi, nggak bisa dipakai di malam hari gitu. Sedangkan serumnya MS Glow-Man ini kandungan utamanya AHA/BHA yang cenderung membuat kulit kita itu jadi kering. Jadi butuh banget yang namanya pelembab. Pelembabnya apa aja boleh, misalnya yang mengandung niacinamide, boleh mengandung aloe vera, centella asiatica, dan lain-lain. Kalau pengen tahu misalnya rekomendasinya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue akan share link produk apa yang cocok untuk
dipadukan dengan serumnya MS Glow for Men. Kira-kira seperti itu. Kemudian kesalahan yang keempat, ini adalah serum yang full memang menurut gue karena ada 11 kandungan AHA/BHA-nya. Dan itu tadi, AHA/BHA ini membuat kulit kita lebih sensitif terhadap sinar UV. Jadi kalian itu yang membeli hanya paket basic, energi krimnya ini mengandung sunscreen gitu ya. Tapi ketika kita gunakan kan namanya dalam bentuk krim, hanya paling seujung kuku dan itu pun sedikit banget, nggak cukup gitu loh. Karena penggunaan sunscreen sendiri untuk area wajah itu idealnya 1 jari ya, segini gitu untuk mengcover seluruh area wajah. Jadi kalau misalnya kalian cuman gunakan seujung jari itu nggak cukup banget, nggak bisa mengcover. Jadi memang butuh tambahan sunscreen di pagi hari. Kalau malam harinya kalian gunakan serumnya MS Glow for Men. Kira-kira seperti itu. Dan kesalahan yang kelima. Kesalahan kelima ini banyak banget dialami oleh yang benar-benar pemula menggunakan skincare. Ingat bahwa skincare itu adalah kebutuhan dan rutinitas. Jadi kalian harus konsisten karena skincare itu butuh konsistensi sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bayangin gua juga pakai produk skincare itu baru setahun ini dan gue merasa puas gitu dengan apa yang gue lakuin sehingga gue bisa mendapatkan kulit meskipun sebenarnya usia gue udah di atas 30 ya. Tampilannya menurut gue masih aman-aman aja gitu, nggak malu-maluin lah ibaratnya. Gue masih bisa bergaul dengan yang lebih muda dari gue dan gue masih seneng lah gitu kira-kira, diliatin juga, berfoto juga nggak malu-maluin. So ini yang paling penting ketika kalian mulai menggunakan produk skincare, harus konsisten karena konsisten itulah kuncinya biar kalian bisa mendapatkan hasil maksimal. Jadi semua kulit orang itu nggak bisa mendapatkan hasil yang sama gitu, beda-beda gitu perlakuannya. Maksudnya di sini ada yang mungkin 2 minggu udah mulai terlihat hasil, ada yang sebulanan belum ada apa-apa, ada yang 2 bulan baru kelihatan cerah, ada yang bahkan 6 bulan baru kulitnya mulai terlihat lebih baik. So kuncinya konsisten. Kira-kira seperti itu. Dan itu tadi 5 kesalahan dalam menggunakan produk MS Glow for Men yang perlu kalian ketahui. Dan itu berdasarkan pengalaman gue secara pribadi. So, jika kira-kira masih ada di antara kalian yang mengalami permasalahan terkait 5 yang gua udah sebutin tadi, silahkan komen di kolom komentar pengalaman kalian seperti apa. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.